Ini tentang kita yang sudah ngantri untuk hadir ke gedung ini. Ini tentang saya, tentang ibu kita, bapak kita, orang tua kita semua. Tidak ada janji yang tidak ditepati lagi untuk membuka lapangan kerja. Tidak ada lagi janji laboratorium CPNS. Hari ini banyak sekali pabrik-pabrik yang sudah angkat kaki. Kita kuliah, pulang, lulus, bingung karena nggak ada kerjaan, susah mencari jodoh dan melamar pacar kita. Sampai di London balik kamari balik. Mungkin dek tali pusatnya pas layar tu terlalu sumangai orang tu menanamnya 2 meter mungkin balik kamari balik. Jadi Bapak Ibu, sudahlah kita alah mencari apa yang terjadi. Janganlah kita panik-panik juga lah. Gara-gara orang alah makan nasi goreng, orang alah naik MRT, ya kan? Alah selesai. Ya, alah selesai. Membanamu, alah selesai. Membana-bana, alah selesai. Kita tatap nan baru lah. Kita tatap dengan semangat. Ya. Kita tatap dengan semangat. Alah selesai. Alah selesai. Kamu ngalai. Alah habis. Habis sama nabi, awak pun habis. Ya. Kurang kancang apa awak, Bu? Pak. Kurang kancang apa, Pak? Ya. Mungkin kamu boleh mengundang Bang Tony katanya, mungkin boleh Bang Tony. Mungkin apa Ibu agak gampang. Percaya Pak, Bu. Awak hari ko dibawa masuk PSI dek Rian. Kita ganti beko. Rian pindah ke kita lah. Nah, mudah-mudahan. Dan iko Bang Tony, Sekjen PSI, Rian sahabat Ambo Bapak Ibu, ko bro hari Pak, Bu. Ya iko lah Valdo hari ko. Ambo mohon izin. Basabah, agi yang waktu, manjalang pelantikan, manjalang pengumuman, insya Allah beres. Agi yang waktu, untuk kerajo. Agi kami kesempatan. Bang Tony kok, bisa senyang Bang? Saketek lagi. Mungkin itu Bapak Ibu sadonyo, ambo mohon maaf, kami mohon maaf kalau ada yang salah dan kurang. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tadi itulah dia putra asli dari Minangkabau yaitu Valdo Maldini yang akan bekerja sepenuh hati untuk membangun Sumatera Barat tentunya olah. Sumbangai baru, jalan lain menuju masa depan Indonesia. Baik Rengi, pada kesempatan kali ini tadi sudah dikenalkan juga sama Uda Valdo ya. Ada Uda Antoni yang telah hadir di sini, Uda Raja Juli Antoni selaku Sekjen PSI. Boleh kita undang ke atas panggung kembali, kita ngobrol-ngobrol ringan aja terlebih dahulu. Boleh silakan. Udah Antoni, boleh tepuk tangan dulu dong untuk Sekjen PSI kita yang telah hadir pada malam hari ini. Baik, selamat malam Uda Anton. Selamat malam. Selamat malam. Ini panggilnya Uda aja ya Pak ya? Boleh ya. Oke. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Gimana perasaannya ini baru pertama kali ke Sumbar atau gimana? Laco ambo kamari. Oh, Aceh, ala pandai bahasa pasti Minang. ya. Iya. Bahasa Minang Kalau pasti. boleh tahu, Uda Anton aslinya dari mana? Ambo asli Pekanbaru. Oh, Pekanbaru. Kece orang Padang Anyuy ya Pak. Iya. Padang Anjing. Oke, Bang Anton, tadi kita udah dengar pidato politik dari Valdo Maldini. Olah, kira-kira ada yang pengen ditanyain nggak kira-kira? Iya, tadi apa nih kesannya tentang Sumatera Barat? Karena secara kita tadi tahu kalau misalnya Uda Anton dari Pekanbaru, tapi udah sering juga ke Sumatera Barat. Kesannya balik lagi ke Sumatera Baratnya apa? Sumatera Barat saya kira adalah sebuah subkultur yang besar sekaligus memiliki kekuatan sejarah yang sangat panjang di Republik ini. Kita tahu bahwa banyak pendiri bangsa ini adalah berasal dari Sumatera Barat. Kalau orang Sumatera Barat terkenal dengan subkultur yang suka merantau,
tidak hanya fisik yang merantau, akan tetapi pikiran dan gagasan orang-orang Minang, terutama founding fathers kita tadi, juga melalang buana kemana-mana, menginspirasi Indonesia, bahkan menginspirasi dunia. Luar biasa sekali. Bang Anton, sekarang kita melihat bagaimana politik yang semakin dicintai oleh masyarakat Indonesia dan semakin melek. Dan kita tidak bisa merubah bahwa sekarang politik itu dekat dengan anak muda. Betul ya? Kira-kira seperti apa pandangan Bang Anton tentang anak muda Sumatera Barat dengan politik yang akhir-akhir ini semakin memanas? Saya kira sosok Valdo Maldini adalah sosok masa depan Sumatera Barat. Anak muda yang memiliki latar belakang akademik yang baik, memiliki latar belakang studi atau pemahaman keagamaan yang juga cukup baik. Di sini ada orang tua Bro Valdo Maldini. Mereka bukan orang yang sebutlah elit gitu ya di Sumatera Barat. Dan ini sesuai dengan apa yang dikatakan dalam bahasa Arab ya, dalam Mahfuzat mengatakan laisal fata mayyaqulu kana abi innal fata mayyaqulu hanada. Bukanlah seorang pemuda mayyaqulu kana abi yang mengatakan bapak saya pejabat, bapak saya pengusaha, bapak saya apa lagi, pokoknya orang hebat. Innal fata, bahwa sesungguhnya Valdo Maldini adalah mayyaqulu hanada. Inilah saya, inilah darah saya sebagai anak muda yang akan membesarkan Sumatera Barat. Luar biasa sekali ya Renggi Penjelasannya ya. luar biasa sekali. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi, kita juga pengen tahu apa nih program-program dari PSI selanjutnya. Minggu ini PSI secara institusi mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an dikatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bahwa apabila kita mendapat nikmat, la in syakartum la azidannakum. Jadi kalau kita bersyukur terhadap nikmat, maka nikmat itu akan ditambah. Dan oleh karena itu kita harus tahadus bin nikmah, menyampaikan, mengumumkan kepada publik bahwa kita mendapatkan nikmat. Nikmat pertama minggu ini PSI, meskipun tidak sampai di DPR RI, kami mendapatkan amanah dari pemerintah, dari rakyat Indonesia melalui Pak Jokowi untuk menjadi Wakil Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Wakil Ketua BPN, Badan Pertanahan Nasional. Ini amanah yang sungguh besar. Dimanapun kita berdiri, pasti kita berdiri di atas tanah, Bapak. Mendirikan sekolah di atas tanah, mendirikan masjid, mendirikan usaha, manggale, buat toko, semuanya di atas tanah. Dan ini adalah masalah yang sangat kompleks di Indonesia. Dan oleh karena itu salah seorang kader terbaik kami, Dr. Surya Chandra, seorang aktivis, seorang intelektual, lulusan dari Leiden University dari Belanda, S2-nya juga dari Inggris, diberi kepercayaan oleh Pak Jokowi untuk melakukan reforma agraria, mempercepat proses reformasi agraria. Mohon doa, semoga nikmat ini kita syukuri dengan bekerja keras supaya nikmatnya akan bertambah esok di kemudian hari, dan tidak apabila nanti Bro Surya Chandra tidak mengerjakan amanahnya, maka akan ada azab tentunya ya, azab secara elektoral semakin mengecil PSI. Tapi kalau nikmat ini dijaga dengan baik, amanah ini dijaga dengan baik, insya Allah PSI akan mendapatkan suara yang signifikan pada 2024 nanti. Itu nikmat pertama. Nikmat kedua ya ini, kami mendapat darah segar, darah baru, sumange baru dari sahabat kami, dari Bro Valdo Maldini. Sekali lagi seperti saya katakan tadi, Bro Valdo Maldini ini di press conference tadi kami mengatakan ini bukan anak muda kaleng-kaleng. Ini memiliki pengalaman nasional bahkan internasional, akan tetapi beliau memiliki komitmen yang tinggi untuk membesarkan kampung halamannya. Tadi Bro Rian mengatakan bahwa kalau orang ingin masuk di zona nyaman, mungkin Bro Valdo Maldini lebih baik tinggal di Jakarta saja. Ya, dengan reputasinya yang baik di Jakarta tentu tidak akan sulit melalang buana, memacu karir di Jakarta. Akan tapi karena kecintaannya kepada tanah kelahirannya di Sumatera Barat ini, Valdo Maldini mendedikasikan dirinya. Semoga beliau menjadi pemimpin yang amanah esok di kemudian hari dengan dukungan Bapak Ibu sekalian. Setuju? Setuju? Oke,
Bang Antoni terakhir nih sebelum turun ke bawah, kita pengen tahu nih 5 tahun ke depan kira-kira apa harapannya untuk Sumatera Barat? Sekali lagi saya kira Sumatera Barat adalah sebuah kawasan yang sangat strategis, memiliki tradisi budaya yang sangat luar biasa, adat Basandi Sara, Sarak Basandi Kitabullah. Ada tradisi yang unik di Sumatera Barat, memiliki pengalaman panjang dalam melakukan kaderisasi pendidikan. Ibu saya dulu lulusan aliyah ya di Padang Panjang. Nah, jadi dari Lubuk Jambi Pak, di Kuantan Singingi atau Kuantan namanya dulu. Itu mungkin saya nggak lupa dia naik apa kira-kira ke Padang Panjang ya, di Tawalib Padang Panjang. Dinia ya Bu ya, Dinia Putri ya Bu. Dinia Putri Padang Panjang ya, ibu saya lulusan sana. Jadi memang ada tradisi, tadi Bro Valdo mengatakan tradisi intelektualitas Islam di Sumatera Barat ya. Banyak sekali pesantren-pesantren, akan tetapi tentu pertanyaannya kenapa sekarang mulai redup dan banyak pesantren misalkan lebih banyak di Jawa daripada di Sumatera Barat. Nah saya kira ini tantangan bersama bagaimana kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat sehingga tradisi lama termasuk tadi ya pengembangan intelektualitas pendidikan dapat berkembang kembali di Sumatera Barat, dan rasanya itu hanya akan terjadi apabila pemimpinnya memiliki sumange baru. Setuju? Oke, terima kasih banyak untuk Mas Antoni yang sudah hadir pada hari ini bersama kita semua, yang sudah juga mendukung untuk Sumange Baru dari Uda Valdo Maldini tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan dulu dong untuk Sekjen PSI yang tadi sudah menyampaikan pesan dan kesannya ya untuk Betul. Sumatera Barat.